Pukul 1 dini hari, Arhan bangkit dari posisi berbaringnya, menghampiri Aina yang tertidur dengan posisi duduk di samping berangkar rumah sakit. Ia menatap lekat wajah polos yang begitu lelah karena aktivitas seharian di luar. Dari laras yang tadi ceplas-ceplos, akhirnya Arhan menyadari jika Aina sengaja menghindarinya, tidak mau pulang karena takut bertemu dengannya. Tangannya menyibak anak rambut yang menutupi mata Aina. Senyum mengembang di wajahnya, senyum yang mungkin belum pernah ia tunjukkan kepada Aina saat terjaga. Ia begitu kekeh dengan gengsi dan pendiriannya sebagai lelaki dengan image dingin dan angkuh. Setelah beberapa saat tenggelam dalam pikirannya sendiri, Arhan mengangkat tubuh sang istri, menuju sofa panjang yang ada di sana. Ia menyelimutinya sebatas dada, lalu duduk di lantai, menatap wajah kecil, manis, cantik dan mempesona yang hanya berani ia tatap lama saat tertidur seperti sekarang. Maafkan ulahku hari ini, Aina. Hari ini adalah hari pertama peluncuran iklan dan pemasaran produk terbaru perusahaan. Semua tim berkumpul di satu ruangan khusus di mana data persentase penjualan akan dihitung. Semua berharap penuh bahwa produk kali ini bisa mencapai target. Karena ini adalah proyek pertama Arhan setelah mengambil alih penuh jabatan sang kakek. Terlihat Sheila, Kinos dan beberapa orang dari tempat kantor agensi, juga diundang untuk acara hari ini. Ya, nanti juga akan ada jamuan makan siang bersama di kantor Arhan, seperti syukuran kecil-kecilan. Pandangan Sheila seketika tertuju melihat Aina dan Arhan yang baru saja memasuki lobi perusahaan. Jujur hari ini ia masih kurang enak badan, tetapi ia tetap mengusahakan hadir, tetapi pemandangan yang ia lihat saat ini, merusak moodnya. Han, kamu baru datang. Tanpa rasa canggung sedikit pun, Sheila langsung menghampiri Arhan dengan senyum ramahnya. Arhan hanya diam. Apalagi Aina, ia berpura-pura tidak mendengar, agaknya. Wajah kamu pucat sekali, kamu pasti kelelahan ya. Hati-hati nanti tipes kamu kambuh ini loh. Aku baik-baik saja, Shel. Arhan menjauhkan tangan Sheila yang bertengger di bahunya. Aku kemarin tidak enak badan loh Han. Kamu tega, tidak pergi menjengukku, padahal aku sudah spam chat. Mas Arhan sibuk mencari dan menemani saya di rumah sakit semalaman, sahut Aina yang benar-benar tidak tahan melihat sikap gatal Sheila. Sheila menggerutu kesal, rasanya ia ingin memaki gadis itu, tapi ia tidak ingin membuat Arhan semakin ilfil dengan sikapnya. Oh ada Aina ya di sini, tidak kelihatan, pendek sih. Hari ini penayangan iklan pertama kamu, selamat. Terima kasih. Aina tersenyum paksa lalu meninggalkan Arhan dan Sheila, jujur ia lapar karena tidak sempat sarapan. Ia melambaikan tangannya kepada Kinos dan yang lainnya. Hi Aina, hari ini iklan pertama kamu. Aku yakin setelah hari ini akan banyak tawaran iklan lain yang masuk, ucap Kinos sesaat setelah Aina sampai di hadapannya. Ya Kak Kinos yang jadi manajernya. Aina terkekeh bersama Kinos dan yang lainnya. Sementara dari kejauhan, Arhan hanya bisa memandang Aina dari kejauhan. Ia mungkin tak mendengar jika sejak awal tadi Sheila sedang bicara padanya. Han, kamu dengar aku tidak sih? Arhan kembali menatap Sheila. Han, aku tidak yakin dengan iklan ini. Maaf ya jika nanti hasil penjualan produk minuman kamu tidak memenuhi target. Seharusnya aku tidak menerima permintaan kakek hari itu, bintang baru tidak cukup berdampak besar. Mencapai target atau tidak, itu urusan belakangan. Tim kamu dan tim lapangan Adikarya Group sudah melakukan yang terbaik selama 2 minggu lebih di Bali. Aina juga sudah melakukan yang terbaik hingga lengannya harus dijahit. Aku tahu kamu masih terbawa masalah yang kemarin, tolong profesional lah sedikit.
Aku akan naik ke atas untuk melihat progres penjualan. Langkah Arhan berlanjut menuju lift. Sela yang sejak tadi tidak bisa menahan diri untuk bicara, pergi mencari gadis itu, tetapi ia tidak menemukannya di dekat Kinos dan tim yang lain. Aina mana? Tanyanya kepada Kinos. Tadi ke toilet. Tanpa buang waktu Sela melangkah ke toilet umum di lantai dasar kantor tersebut. Bertepatan saat ia tiba, Aina baru saja keluar. Situasi yang sangat sepi seolah mendukung Sela untuk meluapkan kekesalannya. Helaan napas Aina terdengar lirih saat melihat Sela tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia sudah bisa menebak wanita itu pasti akan mendatanginya, entah hal yang apa lagi yang akan ia dengar. Belum cukup peringatanku waktu itu, Aina. Aku sudah bilang jangan dekati Arhan lagi. Terus tadi apa kamu bilang? Dia menemani kamu di rumah sakit. Cek, akal bulus kamu tidak main-main. Hufet, jangan sampai saya berkata kasar seperti waktu itu, sebaiknya jangan ucapan Anda, Nona Sela yang terhormat, ucap Aina penuh penekanan. Aku tidak akan sejahat ini jika kamu tidak mulai duluan Aina. Tidak ada satupun wanita yang berani mendekati Arhan. Tapi kamu masih anak bau kencur, keras kepala sekali. Aina terdiam sebentar, tiba-tiba ucapan Laras kemarin, terlintas di kepalanya. Dengar baik-baik, saya tidak pernah menggoda Mas Arhan, tapi dia yang datang. Saya tidak pernah mengemis perhatian, tapi dia yang menawarkan bahkan memaksa. Malam tadi saya memintanya untuk pulang, tapi dia tetap tinggal menemani saya hingga terjaga semalaman. Dasar munafik. Laki-laki sebejat apapun, pasti dapat menilai mana wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya dan mana wanita yang menjadikan harta dan tahta sebagai topeng untuk menutupi keburukannya. Jangan mengajak saya bersaing, saya tidak ikut perlombaan apapun, tapi bisa jadi saya pemenangnya. Cek, belagu sekali kamu. Pemenang apaan? Baru main iklan satu kali saja sudah tidak tahu diri. Jangan terlalu senang dulu, kalau iklan ini gagal menaikkan penjualan, paling juga kamu dibuang sama Arhan. Dia itu baik, karena kamu bermanfaat untuk perusahaannya. Lupa ya, pas awal pertemuan kalian, kamu disebut apa sama dia, lupa. Aina mencengkram erat kedua tangannya. Ya, tentu saja ia tidak akan lupa, awal pernikahan yang begitu menyedihkan baginya, setiap hari hanya tatapan sinis dan hinaan yang ia dengar dari mulut Arhan. Ngaca makanya. Sela hendak melangkah melewati Aina, namun baru saja mengangkat sebelah kaki tiba-tiba. Bro. Aina mencegat kaki Sela hingga jatuh tersungkur ke lantai. Oops, sorry. Dengan cepat ekspresi wajah Aina berubah datar saat ia melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Andai boleh memilih, ia ingin kuliah saja, tidak usah ikut proyek apapun yang berhubungan dengan Arhan dan Sela. Dasar gadis kampung. Sela mencoba untuk bangkit dari posisinya, sambil menahan sakit di area lututnya. Rasa kesal Aina terbawa hingga ke lantai atas. Ia dan semua tim kini berkumpul di satu ruangan untuk meeting bersama dengan CEO perusahaan tersebut. Sejak tadi ia merengut saat ucapan Sela terus menayanginya. Apa benar Mas Arhan hanya memanfaatkan aku, karena aku ini menguntungkan untuk perusahaannya, batin Aina. Ai, kamu kok bengong? Aina terkesiap, menoleh menatap Kinos. Oh, tidak apa-apa. Abis dari toilet, raut wajah kamu langsung berubah, seperti abis lihat setan saja. Memang abis lihat setan, guman Aina sambil memandangi Sela yang sedang duduk sekitar dia 4 meter darinya. Apa tadi kamu bilang? Kinos memastikan ketika suara Aina tak terdengar olehnya. Tidak apa-apa, Kak. Oh ya,
Mas Arhan sama timnya mana? Meeting kapan dimulai sih? Sekarang mereka sedang memantau proses penjualan dan pendistribusian barang. Seharusnya sih sudah selesai ya, tapi mungkin ada kendala di atas, kita juga tidak tahu. Kita di sini hanya sebagai tamu. Setelah proyek ini selesai, kita tidak akan bekerja sama lagi dengan Adikarya Group. Mungkin ada tapi tidak tahu kapan. Kenapa? Aina menggeleng lalu kembali menunduk. Mungkin benar, setelah ini ia dan Arhan akan kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Meski tinggal di satu atap sekalipun, Arhan akan jarang pulang karena mengurusi bisnisnya. Sementara Aina harus fokus kuliah. Jangan cemas. Ada beberapa brand lokal yang menanyakan kamu kepadaku. Nanti kalau cocok, kamu bisa ikut proyek lain. Lagi-lagi Aina hanya mengangguk. Tak lama Arhan didampingi sekretarisnya memasuki ruangan. Semua orang berdiri untuk menyambut kedatangannya, begitu juga dengan Aina. Selamat siang semuanya, saya Arhan Adiaksa, ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah bersedia hadir. Pagi ini setelah peluncuran iklan, penjualan produk terbaru kami meningkat pesat. Aina yang tadinya menunduk, kini menegakkan kepalanya saat mendengar ucapan Arhan. Suara tepuk tangan riuh terdengar. Namun, berbeda dengan Sela yang sepertinya tidak senang dengan kabar ini. Alvin meminta semuanya untuk kembali tenang dan duduk di posisi masing-masing. Sampai detik ini persentasenya terus naik, bahkan sebelum 24 jam iklan ini ditayangkan di televisi, media sosial dan saluran luar negeri. Untuk itu saya sebagai CEO perusahaan, akan menjadikan Aina Kiara sebagai brand ambassador resmi kami. Pandangan Arhan langsung tertuju kepada Aina. Begitu juga dengan Aina yang memandangi Arhan dengan rasa tidak percaya. Apa benar semua yang ia dengar barusan? Riuh tepuk tangan kembali terdengar, semua pandangan kini tertuju kepada Aina. Mereka semua kagum dan tidak percaya jika gadis muda itu bisa melampaui ekspektasi mereka. Jangan tanya bagaimana Sela, tentu saja ia semakin merasa terbakar, karena itu berarti Arhan dan Aina akan lebih sering bersama, dalam berbagai kesempatan, bukan hanya di rumah saja. Aina kemarilah, pinta Alvin. Ayo Ai, maju. Kinos nampak sangat antusias hingga membantu Aina agar lebih cepat meninggalkan tempat duduknya. Perlahan Aina melangkah dengan diiringi tepuk tangan semua orang terkecuali Sela yang hanya diam dengan tatapan tak menyenangkan. Aina, selamat ya. Arhan mengulurkan tangannya ke hadapan sang suami istri. Ya, tentu saja saat ini ia sedang dalam mode CEO profesional yang tidak melibatkan perasaan dengan urusan pekerjaan. Ragu-ragu Aina meraih uluran tangan Arhan. Terima kasih. Arhan melepaskan jabatan tangan lalu kembali melihat semua orang di depannya. Mungkin banyak yang berpikir Aina ini orang baru, bahkan sebagian dari kalian pasti tahu, dia tinggal bersama saya, bisa dibilang dia cucu angkat kakek saya. Saya juga sempat ragu dengan potensinya, tapi hari ini dia berhasil mematahkan persepsi orang-orang, tentu saja berkat kerja sama tim yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepala Arhan menunduk bentuk penghormatan untuk semuanya. Aina menoleh menatap suaminya yang entah bagaimana begitu berwibawa saat di hadapan para pegawai. Ketampanan dan pesonanya terpancar dengan sangat jelas, hingga Aina lupa satu batas yang baru saja ia lewati. Roni, apa sih lu teriak-teriak, apa? Pria parubaya menarik Pak Roni ke depan televisi warteg tempat mereka makan siang. Lu lihat noh, itu bukannya anak tiri lu. Dia sekarang jadi bintang iklan, gimana ceritanya, bukannya udah lu jual ke si Mary?
Pak Roni diam terpaku dengan tatapan yang mengarah ke layar televisi. Sudah beberapa bulan ini ia kabur keluar kota setelah hutangnya lunas dan mendapatkan uang ratusan juta dari Mama Mary. Namun, akibat sifat buruknya yang suka berjudi, akhirnya uang yang ia miliki habis begitu saja. Kini ia kembali terlunta mengandalkan upah harian sebagai kuli bangunan. Aina. Kata itu terucap lirih dari bibirnya. Seringai tipis tergambar jelas, seolah mendeskripsikan isi pikirannya saat ini. Di tempat berbeda, setelah jamuan makan siang selesai, Aina dan Kinos turun ke lantai bawah secara bersamaan. Duluan saja, Kak. Aku ikut Mas Arhan. Baiklah, sampai jumpa besok. Kinos tersenyum getir saat merasa jika Aina mulai mengandalkan Arhan ketimbang dirinya. Ia segera berbalik pergi meninggalkan Aina di lobi kantor sendirian. Sudah setengah jam berlalu sejak Arhan mengirim pesan singkat agar Aina menunggunya. Namun, hingga detik ini pria itu belum juga menunjukkan batang hidungnya. Saat hendak duduk di kursi tunggu, pandangannya tertuju kepada Arhan yang baru saja keluar dari lift, bersama Alvin dan beberapa orang pegawainya. Sudah lama menunggu? Tanya Arhan sesaat setelah sampai di hadapan Aina. Sementara Alvin dan yang lain keluar lobi. Lebih dulu. Baru saja, jawab Aina singkat. Ayo kita pulang. Arhan melangkah lebih dulu, diikuti Aina dari belakang. Entah mengapa mereka kembali canggung satu sama lain. Sebenarnya Arhan ingin menunjukkan perhatian lebih kepada Aina. Namun, melihat bagaimana cara Aina menghindarinya kemarin, Arhan pikir mungkin ia terlalu berlebihan atau terlalu terburu-buru. Ia tahu istrinya pasti masih trauma, karena perlakuannya di awal pernikahan mereka. Aina terus melangkah sambil melihat punggung Arhan dari belakang. Sesampainya di basement, saat situasi lenggang, Aina mensejajarkan langkahnya dengan Arhan. Mas, kenapa tiba-tiba menjadikan aku brand ambassador? Aku bukan artis besar, aku tidak tentang punya pengalaman, jam terbangku juga belum ada. Apa ini juga perintah kakek? Sambil terus melangkah Arhan menoleh dengan wajah datar seperti biasanya. Kamu ragu dengan kemampuanmu? Aina menggeleng. Tidak, hanya saja ini seperti mustahil. Tiba-tiba aku tidak percaya diri. Arhan menghentikan langkahnya, ia mengubah posisinya berhadapan dengan Aina. Aku telah berdiskusi dengan para petinggi perusahaan yang ikut memantau penjualan tadi, semua setuju karena mereka bisa melihat daya tarik kamu dalam bidang ini. Begitu juga dengan aku juga percaya jika kamu bisa. Aina tertunduk sejenak lalu kembali menatap Arhan. Apa Mas Arhan selama ini baik karena aku menguntungkan perusahaan? Tanya Aina tiba-tiba. Ya, karena dipancing Sela pagi tadi, akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya. Apa maksudmu? Arhan melangkah lebih dekat sambil berpangku tangan, wajahnya penuh rasa penasaran. Ya, karena katanya aku punya daya tarik dalam bidang ini. Jadi aku beranggapan, sikap Mas Arhan tiba-tiba berubah perhatian, khawatir berlebihan, itu karena aku menguntungkan perusahaan, iya kan? Mata Arhan memicing, ia tak langsung menjawab, melainkan mencari sesuatu dari sorot mata Aina yang saat ini menatapnya dengan tak biasa. Jika kamu beranggapan demikian, bagaimana jika tawaran plan A aku batalkan dan sekarang aku menawarkan plan B untuk kamu? Plan A, B, maksudnya A apa? Plan A itu berarti kamu setuju untuk menjadi bap perusahaan. Arhan mengerahkan tangannya, menyentuh liontin kupu-kupu yang bertengger indah di leher Aina. Atau kamu ingin menerima tawaran plan B yaitu, menjadi ibu dari anak-anak kita? Duk,